Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerson Christian Maurits dengan NIM 112111154. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal kasus tentang pajak penghasilan final. Contoh soal yang pertama. PT Maju Terus adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah dan atau bangunan. Pada tahun 2023, PT Maju Terus memperoleh penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan dikenakan pajak penghasilan PPh final dengan tarif 10%. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah pajak penghasilan PPh final yang harus dibayar oleh PT Maju Terus? Jawabannya, jumlah pajak penghasilan PPh final yang harus dibayar. Untuk menghitung pajak penghasilan PPh final yang harus dibayar, kita gunakan rumus seperti berikut. PPh final sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh final. Diketahui, penghasilan bruto dari sewa sama dengan 500 juta rupiah. Tarif PPh final sama dengan 10%. PPh final dikurang 500 juta rupiah dikali 10%. PPh final dikurang 500 juta rupiah dikali 0,1%. PPh final dikurang 50 juta rupiah. Jadi, jumlah pajak penghasilan PPh final yang harus dibayar oleh PT Maju Terus adalah sebesar 50 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pencatatan akuntansi untuk penghasilan dari sewa dan pembayaran pajak penghasilan PPh final tersebut? Pencatatan akuntansi untuk penghasilan dari sewa dan pembayaran pajak penghasilan PPh final dapat dilakukan sebagai berikut. A. Saat penghasilan sewa diakui, kas atau bank sama dengan 500 juta rupiah. Pendapatan sewa sama dengan 500 juta rupiah. B. Saat pembayaran pajak penghasilan PPh final, PPh final sama dengan 50 juta rupiah, kas atau bank sama dengan 50 juta rupiah. Dengan pencatatan ini, laporan keuangan akan mencerminkan penghasilan dari sewa dan kewajiban pajak yang sudah dibayar. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pengenaan pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan umum pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan terutang dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 25. PPh final sama dengan 5% dikali bruto. Contoh soalnya, pada tahun 2000 Bapak Herman membeli tanah seluas 50 meter persegi senilai 60 juta rupiah. Pada tahun 2009 terjual dengan harga 115 juta rupiah. Diketahui bruto Bapak Herman 115 juta rupiah dikurang 60 juta rupiah sama dengan 5% dikali 55 juta rupiah sama dengan 2.750.000 rupiah. Selanjutnya contoh soal ketiga. Pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. PPh final sama dengan 25% dikali bruto. Contoh soalnya, PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Dipta adalah 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh soal keempat. Pajak penghasilan atas penghasilan saham di bursa efek.
PPh final sama dengan 0,1% dikali bruto. Contoh, pada dasarnya batasan minimal atau jumlah normal membeli saham tidak ada, tapi di Bursa Efek Indonesia membeli minimal 500 lembar atau 1 lot. Misalnya harga saham perusahaan XYZ senilai Rp100, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot sama dengan Rp50.000 atau 500 lembar dikali Rp100. Perusahaan XYZ mendapatkan bruto Rp20.000, maka PPh-nya yaitu PPh final sama dengan 0,1% dikali Rp20.000 sama dengan Rp20. Selanjutnya ada contoh soalan kelima. Pajak penghasilan atas penjualan saham perusahaan modal Ventura. PPh final sama dengan 0,1% dikali bruto. Contoh, Tuan Basri menginvestasikan modal sebesar Rp90 juta ke perusahaan swasta baru berdiri yaitu perusahaan ABC. Setahun kemudian, perusahaan tersebut berkembang pesat sehingga Tuan Basri memperoleh bruto sebesar Rp50 juta. Maka PPh-nya itu PPh final sama dengan 0,1% dikali Rp50 juta sama dengan Rp50.000. Selanjutnya ada contoh soal yang keenam. Pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari Rp240.000 per bulan. PPh terutang yaitu contoh, sebuah koperasi simpan pinjam di lingkungan tertentu mempunyai 30 anggota. Tiap anggota mendapatkan bunga tiap bulannya sebesar Rp3 juta. Jadi, PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh final sama dengan 10% dikali Rp3 juta sama dengan Rp300.000. Sekian soal kasus tentang pajak penghasilan final yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.